Ada 5 hal yang perlu Anda persiapkan bila Anda ingin maju di dalam kontestasi politik di 2024, apakah sebagai calon legislatif ataupun sebagai calon kepala daerah. Apakah 5 hal tersebut? Mari kita bahas bersama. Lima hal yang Anda perlu persiapkan itu perlu Anda persiapkan sejak awal, bukan baru di akhir-akhir saja. Jadi begitu Anda memutuskan untuk maju berkontestasi di dalam pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah, 5 hal ini sejak awal Anda harus siapkan. Apakah 5 hal itu? Yang pertama adalah mindset yang tepat. Mindset merupakan sekumpulan nilai dan keyakinan yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita, yang kita lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, bila Anda ingin masuk ke dalam politik, maka mindset Anda sejak awal harus benar, harus lurus, harus sejajar. Jangan sampai ada keyakinan yang bertolak belakang. Sebagai contoh, kalau Anda ingin maju sebagai politisi, di dalam kepala Anda harus membayangkan bahwa politik itu adalah hal yang baik. Politisi adalah profesi yang mulia. Kenapa? Kalau misalnya Anda ingin maju di dalam kompetisi politik, kemudian di kepala Anda berpikir bahwa politik itu kotor, politik itu kejam, politik itu penuh dengan intrik, maka secara tidak sadar Anda membentuk keyakinan meskipun Anda berjuang keras, secara tidak sadar akan membuat Anda tidak akan berhasil untuk mencapai tujuan itu. Kenapa? Karena nilai dasar kita menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu kejam. Sedangkan kita sebagai manusia biasanya tidak menginginkan menjalankan sesuatu yang kotor dan jahat. Sama juga seperti misalnya analogi yang paling mudah pada saat Anda mengatakan bahwa saya ingin kaya, saya ingin menjadi orang hebat, saya ingin mempunyai banyak hal-hal material yang hebat. Tetapi di dalam keyakinan diri Anda menyatakan bahwa uang itu jahat, uang itu membuat keluarga pecah, uang itu sumber segala konflik. Maka Anda nggak akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan karena keyakinan di dalam diri Anda atau mindset Anda tidak sejalan dengan apa yang Anda inginkan. Oleh karena itu, kalau Anda ingin masuk ke dalam politik dan berkompetisi, Anda harus masukkan mindset bahwa politik itu baik. Kenapa politik itu baik? Karena dengan politik, Anda bisa membantu lebih banyak orang. Anda bisa membantu memberikan kebijakan publik yang bisa menyejahterakan masyarakat, yang bisa membuat kemajuan di daerah tersebut. Nah, mindset seperti inilah yang paling penting sebelum Anda memutuskan untuk masuk ke dunia politik. Yang kedua, Anda harus memiliki knowledge set yang tepat. Seorang pengacara bisa menjadi pengacara yang handal karena dia memiliki dan mempelajari secara dalam ilmu hukum. Seorang akuntan yang hebat sama juga, dia mempelajari ilmu akuntansi secara dalam. Nah, kalau Anda ingin menjadi politisi, Anda harus mempelajari knowledge yang tepat untuk menjadi politisi yang baik, untuk menjadi politisi yang sukses dan hebat. Apa itu? Ya, knowledge set misalnya bagaimana cara memetakan daerah pemilihan dengan baik, bagaimana cara mengetahui konstituen Anda dengan baik, bagaimana Anda memunculkan personal branding yang tepat, bagaimana kemudian Anda membuat target-target, membuat visi, misi, dan program yang membuat orang tertarik memilih Anda. Itu semua adalah knowledge yang dibutuhkan kalau Anda ingin maju ke dalam kontestasi pemilu. Bagaimana caranya berkontestasi dengan baik, bagaimana cara memunculkan narasi-narasi yang tepat, itu berkaitan semua dengan knowledge set yang tepat. Untuk Anda yang sekarang sudah duduk di kursi kekuasaan, apakah sebagai legislatif atau eksekutif, Anda tetap harus memperbaharui knowledge Anda. Tidak cukup dengan knowledge pada saat Anda kemarin maju dan duduk, karena knowledge ini terus berkembang pesat, knowledge ini terus berkembang maju, strategi juga terus diperbaharui, sehingga jangan pernah berhenti untuk belajar mendapatkan sesuatu yang benar dan tepat, knowledge yang tepat untuk Anda maju dan berhasil di bidang itu. Yang ketiga, Anda harus memiliki skill set yang tepat. Artinya skill set ini adalah kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk bisa menjadi seorang politisi. Ingat, bukan sekedar Anda memenangkan pemilu saja, tetapi bagaimana setelah Anda
memenangkan pemilu tersebut, Anda bisa menjadi wakil rakyat yang hebat, wakil rakyat yang mumpuni. Kalau Anda menjadi kepala daerah bukan sekedar memenangkan pemilihan kepala daerahnya, tapi Anda menjadi kepala daerah yang dicintai oleh masyarakat yang betul-betul bisa memberikan kemajuan bagi daerahnya. Skill set yang dibutuhkan misalnya contohnya salah satunya adalah public speaking. Karena sebagai pejabat publik, kegiatan public speaking adalah kegiatan yang paling penting. Anda berbicara di depan publik, Anda menyuarakan apa yang Anda inginkan atau pesan apa yang dibawa oleh masyarakat Anda dan konstituen Anda itu melalui public speaking. Apakah di depan masyarakat luas, apakah di depan sidang-sidang DPR, apakah di dalam berbagai hal, banyak hal. Artinya public speaking menjadi penting. Ya, karena Anda setiap saat menjadi sorotan kamera, Anda setiap saat diperhatikan publik. Jadi perilaku Anda, kata-kata Anda, bagaimana Anda mengucapkan itu menjadi sangat penting. Apalagi misalnya leadership skill, ya kepemimpinan. Mungkin Anda berpikir untuk apa? Saya kan tidak memimpin sesuatu. Kalau Anda kepala daerah, Anda memimpin daerah, Anda memimpin ribuan orang, Anda memimpin birokrasi. Kalau Anda menjadi caleg, sebelum memenangkan, Anda akan memimpin sebuah tim yang besar yang membuat Anda kemudian bisa terpilih di situ. Artinya leadership skill nggak boleh dianggap remeh. Karena dengan leadership skill yang baik, seseorang bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Apalagi, banyak sekali bagaimana ilmu mempengaruhi orang, bagaimana melakukan persuasi, dan lain sebagainya. Jadi, skill set yang ada harus dilengkapi. Ya, dan itu bisa Anda lakukan mulai dari sekarang. Bukan tunggu nanti setelah jadi pemimpin atau setelah menjadi wakil rakyat. Yang keempat, setelah Anda memiliki knowledge, setelah Anda memiliki skill, yang berikutnya adalah Anda membutuhkan alat, atau saya katakan sebagai toolset yang efektif dan efisien. Toolset ini apa? Toolset ini adalah alat-alat yang akan mempermudah Anda dalam menjalankan kegiatan Anda. Sebagai contoh, Anda nanti akan berurusan bukan hanya dengan tim inti yang jumlahnya segelintir saja, tapi Anda akan berhadapan dengan relawan yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan. Anda akan berhadapan dengan pendukung-pendukung Anda yang jumlahnya perlu Anda terus kontrol. Nah, apa toolsetnya? Nah, toolsetnya di sini bisa berbentuk sistem, bisa berbentuk aplikasi, bisa berbentuk software yang akan menata langkah Anda dalam menuju ke sana. Apalagi misalnya dalam konteks kampanye di dalam dunia digital atau sering disebut sebagai creative digital campaign, Anda membutuhkan pembicaraan seperti apa yang muncul di masyarakat agar Anda bisa keep update dengan apa yang dibicarakan oleh masyarakat. Ya, misalnya masyarakat di daerah Anda membutuhkan infrastruktur yang baik. Ya, misalnya mereka membutuhkan jalan yang lebih baik, mereka membutuhkan jembatan yang lebih baik, mereka membutuhkan irigasi yang lebih baik. Nah, dari situ kemudian Anda bisa melihat, oh kalau gitu kebutuhan masyarakat di sini. Sehingga nanti materi, visi, misi, dan program kita diarahkan sesuai dengan keinginan masyarakat, bukan keinginan Anda. Ya, jadi jangan di lingkungan masyarakat yang seperti itu Anda tawarkan misalnya fasilitas pendidikan, beasiswa, atau misalnya alat-alat untuk bertani. Mungkin mereka nggak membutuhkan itu. Yang mereka lebih butuhkan adalah infrastruktur. Nah, bagaimana Anda mempergunakan big data? Itu adalah sistem, itu adalah tools, itu adalah aplikasi. Jadi Anda harus mengumpulkan tools, aplikasi, software, sistem yang mempermudah langkah Anda dalam melakukan kampanye-kampanye secara lebih efektif. Yang kelima, Anda membutuhkan dana atau uang. Nah, di sini saya sengaja memasukkan ini ke dalam poin yang kelima. Karena kalau saya masukkan ke poin yang pertama, Anda langsung, aduh, perlu uang banyak. Nah, sekali lagi, uang diperlukan. Ya, sistem demokrasi kita dengan pola terbuka seperti sekarang ini memungkinkan setiap orang melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan masyarakat dalam proses kampanye, apakah melalui media online, apakah melalui sosial media, apakah melalui media elektronik, media tradisional, melalui kunjungan-kunjungan dan sebagainya, dan itu semua membutuhkan uang. Ya, saya pernah membuat konten bahwa caleg dengan modal minim bisa menang, tetapi caleg dengan modal yang cukup lebih mungkin lebih besar
probabilitas untuk menangnya dibandingkan caleg dengan modal minim. Oleh karena itu Anda harus persiapkan dana. Dananya berapa yang Anda harus persiapkan? Yang penting cukup. Nah, tiap daerah cukupnya kan pasti beda-beda. Dilihat dari besaran daerah, populasinya, APBD-nya, natural resources yang ada di daerah tersebut, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk gambaran saja untuk seorang anggota legislatif, mungkin mereka membutuhkan angka udah sampai di ratus juta ya untuk bisa berproses, berkompetisi secara lebih tenang ya. Tentu saja ada yang mereka bisa menang dengan jumlah pengeluaran yang di bawah dari itu, betul. Tetapi sekali lagi menurut saya probabilitasnya akan lebih besar kalau dana yang Anda butuhkan atau Anda siapkan itu lebih besar lagi. Nah, tetapi dalam konteks dana yang lebih penting juga adalah Anda melakukan manajemen yang tepat. Karena punya uang banyak pun, punya uang melimpah pun, kalau strategi Anda nggak benar, kalau Anda nggak membangun tim sesnya dengan baik, kalau Anda tidak memiliki sebuah cara kerja dan toolset yang benar, maka percuma uang berapapun akan bisa habis dan Anda tidak akan terpilih. Nah, demikian 5 hal yang perlu Anda persiapkan kalau Anda ingin maju secara serius ke dalam pemilihan legislatif 2024. Nah, sebagai poin terakhir, sebagai sebuah lembaga konsultan politik dan pelatihan politik, Politician Academy memiliki 4 hal pertama yang tadi saya sebutkan, mulai dari mindset, knowledge set, skill set, tool set, itu dimiliki oleh Politician Academy. Jadi kami memiliki program yang namanya 100 Parlemen Muda untuk membimbing para calon legislatif muda. Kami memiliki kelas-kelas lain, kami memiliki bimbingan dan training pendampingan khusus untuk mereka yang ingin maju menjadi kepala daerah. Jadi jangan ragu untuk datang ke Politician Academy dan kita nanti diskusi lebih lanjut untuk proses pemenangan Anda. Sukses selalu buat Anda, selamat mempersiapkan dan salam perubahan.